Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 1 kelas 3C akan mempresentasikan laporan mengenai Banana Hunter yang akan memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh Bapak Igede Mahendra Darmawiguna, Eskom MSc. Adapun anggota dari kelompok 1 ialah Imade Wirafajar Prayoga dengan NIM 201509101, Gede Anggi Widiantara dengan NIM 20150910006, Luhwitari Ningsih dengan NIM 20150910008, dan Junita Angelia dengan NIM 20150910011. Kami mengambil game Banana Hunter dengan memanfaatkan aset-aset yang telah diberikan oleh Bapak Darmawiguna. Adapun latar belakang dari game Banana Hunter ialah sebuah game yang berlatar di atas awan, di mana game ini menceritakan tentang si Gokong yang harus bertahan hidup dengan bergerak menangkap pisang dan menghindar dari serangan barong. Game Banana Hunter memiliki 3 level, di mana tiap levelnya memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Setiap pisang yang didapatkan oleh Gokong akan menambah poin, dan setiap serangan dari barong yang mengenai Gokong akan mengurangi HP. Adapun aset-aset yang kami gunakan di sini ialah yang pertama adalah banana. Kemampuan yang dimiliki banana ialah bergerak secara acak, dan apabila banana berhasil ditangkap oleh Gokong, maka Gokong akan mendapatkan poin tambahan sebanyak 20 poin. Yang kedua adalah Gokong, di mana Gokong harus bergerak untuk menangkap banana agar dapat menambah poinnya untuk bisa mencapai level selanjutnya, dan Gokong juga harus bergerak untuk menghindari barong dan bola api. Selanjutnya adalah barong atau monster. Barong atau monster memiliki kemampuan untuk bergerak maju, dan barong ini juga memiliki kemampuan untuk mengurangi HP Gokong sebanyak 1 apabila Gokong mengenai barong. Selanjutnya adalah fireball. Fireball ini merupakan bola api yang harus dihindari oleh Gokong agar HP tidak berkurang dan Gokong bisa maju ke level berikutnya. Selanjutnya adalah kredit. Kredit merupakan aset yang kami gunakan sebagai button. Apabila pemain mengklik button kredit, akan muncul deskripsi nama-nama anggota kelompok. Selanjutnya adalah gambar game over. Game over ini akan muncul ketika pemain tidak berhasil melanjutkan permainan sampai ke level berikutnya atau tidak sampai ke level 3. Selanjutnya adalah background aset yang kami gunakan sebagai background game. Lalu ada counter, di mana counter merupakan kelas penghitung yang dapat menampilkan nilai numerik di layar yang akan menghitung jumlah HP dan poin. Lalu ada start yang kami gunakan sebagai button yang apabila diklik maka permainan akan dimulai. Selanjutnya yang terakhir ialah win, merupakan gambar yang akan muncul ketika pemain berhasil menyelesaikan game sampai akhir, atau dengan lain menyelesaikan game dari level 1 sampai level 3 dengan baik. Lalu ada sound, dan berikut merupakan sound yang kami gunakan dalam game Banana Hunter. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Witari. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai level permainan. Pada game Banana Hunter memiliki 3 level, di mana setiap levelnya memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Pada level pertama, pemain harus mencapai poin yang sudah ditentukan agar bisa lanjut pada level selanjutnya. Seperti yang kita lihat pada level 1, pemain berusaha mengumpulkan pisang. Pisang akan bergerak dengan speed rendah. Saat mengumpulkan pisang, pemain harus menghindari baron atau musuh yang bergerak dengan kecepatan rendah pula. Pada level ini, pemain harus mengumpulkan poin sebanyak 100 poin agar dapat beralih ke level selanjutnya. Kemudian pada level 2,
Barong atau musuh akan mengeluarkan api yang membuat pemain harus menghindari barong dan juga api yang dikeluarkan oleh barong. Pergerakan dan serangan dari barong pun lebih cepat dibanding dengan level sebelumnya. Pada level 2 ini, pemain harus mengumpulkan poin sebanyak 200 poin agar bisa beralih ke level 3. Pada level 3, tingkat kesulitan bermain akan bertambah dengan adanya perubahan pada pergerakan barong dan juga bola api yang dapat memantul. Sehingga pada level ini pemain harus fokus agar tidak terkena serangan dari barong. Pada level 3 ini, untuk menang pemain harus mengumpulkan poin sebanyak 300 poin. Kemudian untuk source code akan kita lewati karena nanti akan dijelaskan di akhir bersama dengan penampilan gamenya. Jadi kita langsung beralih pada tampilan dari game. Nah, berikut merupakan tampilan game. Dapat kita lihat pada tampilan awal game Banana Hunter di sini terdapat button start dan kredit. Selanjutnya, berikut merupakan tampilan pada kredit, di mana pada kredit ini menyantumkan nama-nama kelompok yang membuat game Banana Hunter. Kemudian, dapat kita lihat berikut merupakan tampilan yang akan muncul pada level 1. Selanjutnya, berikut merupakan tampilan yang akan muncul pada level 2. Dan yang terakhir merupakan tampilan pada game pada level 3. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fajar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang konsep pemrograman berorientasi objek dalam game Banana Hunter. Di mana yang pertama ada kelas. Kelas adalah prototype atau blueprint atau rancangan yang mendefinisikan variabel dan metode-metode pada seluruh objek tertentu. Kelas berfungsi untuk menampung isi dari program yang akan dijalankan. Di dalamnya berisi atribut atau tipe, data, dan metode untuk menjalankan suatu program. Berikut ini sampel-sampel dari kelas itu sendiri, yaitu kelas pada kelas player bisa dilihat pada gambar tersebut. Bisa di-scroll. Selanjutnya yang kedua ada encapsulation. Encapsulation merupakan pembukusan variabel dan metode dalam mendefinisikan behavior agar tidak diakses sembarangan oleh pihak luar. Istilah pada encapsulation yaitu access modifier adalah pengaturan hak akses kelas atau metode. Pada pemrograman Java terdapat 3 modifier, yaitu modifier public, modifier private, dan modifier protected. Berikut encapsulation pada kelas level. Jadi pada gambar tersebut adalah pada counter point dan counter HP bersifat publik, di mana kelas-kelas lainnya dapat mengakses counter point dan counter HP. Yang ketiga ada polymorphis. Polymorphis terdiri dari kata poly yaitu banyak dan morphos yang artinya bentuk. Jadi polymorphis adalah konsep pemrograman berorientasi objek yang dimana memiliki kemampuan untuk menghandle banyak bentuk. Jadi terdapat polymorphis pada kelas barong 1. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya polymorphis pada kelas barong 2. Jadi pada gambar tersebut memiliki parent class yang sama yaitu barong. Walaupun memiliki parent class yang sama, barong 1 dan barong 2 memiliki metode yang berbeda. Selanjutnya yang keempat, inheritance. Inheritance adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat memiliki properti atau sifat
dan metode atau tingkah laku yang didapat dari kelas lain. Inheritance memiliki istilah-istilah sebagai berikut. Jadi berikut adalah inheritance pada kelas level, dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya inheritance pada kelas level 1. Jadi pada gambar tersebut pada kelas level 1 mewarisi stage pada kelas level. Yang kelima ada constructor. Constructor adalah metode khusus yang akan dijalankan secara otomatis pada saat sebuah objek dibuat atau instansiasi, yakni ketika perintah new dijalankan. Constructor biasa digunakan untuk membuat proses awal dalam mempersiapkan objek, seperti memberi nilai awal kepada properti, memanggil metode internal, dan beberapa proses lainnya yang digunakan untuk mempersiapkan objek. Selanjutnya terdapat konstruktor pada kelas hero, dapat dilihat pada gambar. Pada kelas hero, di mana pada saat hero menyentuh kelas banana, maka program akan otomatis mengeksekusi sound yang bernama hit.web. Selanjutnya yang keenam ada static class. Static class pada Java adalah kelas yang sifatnya abstrak dan terisolasi. Static class adalah static class tidak dapat dibuat instance-nya ataupun diturunkan pada kelas lainnya, dan semua anggota kelas tersebut adalah bersifat statik. Selanjutnya ada static class pada kelas level. Jadi pada gambar tersebut, pada sound yang bersifat public static, di mana fungsinya dari public static tersebut adalah untuk menambahkan background pada kelas level dan subkelasnya. Yang ketujuh ada static variable, adalah variabel yang dideklarasikan menggunakan keyword static di luar metode, konstruktor maupun blok, tetapi masih di dalam satu kelas. Selanjutnya ada static variable pada kelas level, dapat dilihat pada gambar tersebut. Jadi pada counterpoint dan counter HP yang bersifat statik, di mana fungsi dari public static tersebut adalah untuk menghitung jumlah poin dan HP. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang short code sekaligus akan mendemokan game yang telah kami rancang. Baik, langsung saja di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, berikut adalah tampilan awal dari game kami yang telah disampaikan pada Witari sebelumnya. Nah, untuk source codenya, kita mulai dari opening. Pada kelas opening di sini terdapat sebuah button start dan button credit logo. Dan di sini ada label BG stop, di mana fungsinya untuk men-stop sound dari background. Dan selanjutnya akan ada kode di mana akan memulai sound dengan nama BG01. Dan sound tersebut akan diulang atau play loop. Selanjutnya pada menu kelas kredit. Pada kelas kredit terdapat ada button back, dan kami menggunakan kelas label, di mana label ini bisa menampilkan nama dari kelompok kami. Selanjutnya pada level 1, di sini terdapat 3 public static. Yang pertama adalah public static point, di mana poin ini nantinya akan digunakan untuk menghitung poin yang telah didapatkan oleh hero. Yang kedua ada public static counter HP, di mana SP ini akan berfungsi untuk menghitung SP yang dimiliki oleh hero. Yang ketiga ada public static input sound, di mana fungsinya untuk memplay background musik BG01.mp3.
Nah, di sini di public level terdapat HP dari hero di set 5 dan poin di set 0. Selanjutnya pada level 1. Pada level 1 tidak terdapat public static lagi karena sudah berada pada kelas level. Pada private point prepare terdapat satu hero dan berikutnya ada banana, di mana banana ini akan muncul 2 dengan posisi yang random. Selanjutnya ada barong 1 ya 3 buah dan muncul dengan posisi random. Dan yang terakhir ada barong 2, di mana barong 2 ini 2 buah dan muncul pada posisi random. Selanjutnya pada level 2, sama seperti sebelumnya, terdapat satu buah hero dan 2 buah banana yang muncul dengan posisi random. Dan di sini terdapat barong 3 dan barong 4 dengan posisi yang telah ditentukan. Dan pada level yang terakhir, yaitu level 3, terdapat satu buah hero dan 2 buah banana dengan posisi random. Di sini terdapat barong 2 dengan posisi yang random dan terdapat barong 3 dan 4 dengan posisi yang telah ditentukan. Dan yang terakhir ada kelas win. Di kelas win ini terdapat sound baru yaitu clap.mp3 dan terdapat button win. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas dari source kode dari aktor. Dimulai dari banana, pada banana ini terdapat public banana, di mana public banana ini berfungsi untuk men-set ukuran gambar dari banana. Di sini kami men-setnya 40 x 40 supaya tidak terlalu besar. Dan selanjutnya ada public point X, di mana di sini kami men-set location di mana untuk pergerakan banana nantinya. Dan setelah itu kami menggunakan if egg, di mana setelah banana melewati garis ujung akan muncul lagi dengan posisi yang random. Selanjutnya saya akan menjelaskan barong. Barong yang pertama, di sini terdapat public barong, di mana ini fungsinya untuk men-set gambar barong. Di sini kami men-set 50 x 50. Selanjutnya pada barong 1, di barong 1 ini tidak perlu lagi men-set ukuran gambar karena sudah berada di barong. Yang pertama di sini barong di set location untuk pergerakan barongnya. Setelah itu it egg, sama seperti banana tadi, setelah barong melewati garis ujung dari word akan muncul dengan posisi yang random. Nah, di sini terdapat sebuah kode if it touching hero, di mana ketika barong tersebut menyentuh kelas hero, maka level SP akan dikurang 1. Dan di dalamnya terdapat if lagi, di mana ketika SP sudah mencapai 0, maka akan muncul game over dan sound akan berhenti. Selanjutnya pada barong 2, sama seperti sebelumnya, di sini pergerakan barong 2 di set memantul, di mana ketika barong menyentuh tepi atas, maka
akan memantul ke tepi bawah. Dan selanjutnya jika barong menempuh set paling ujung, maka akan muncul dengan posisi random. Dan di bawahnya ketika menyentuh kelas hero, akan HSP akan dikurang 1, sama seperti barong 1. Baik, langsung saja ke barong 3. Pada barong 3 ini terdapat public add, yaitu set location get egg, di mana barong tersebut dapat memantul ke atas dan ke bawah. Dan setelah itu ada public point shooting, di mana short code ini berfungsi untuk tembakan dari barong. Dan yang keempat, sama seperti barong 3, namun di sini hanya berbeda pergerakannya. Pada barong 3 memantul ke atas, dan barong keempat ini memantul ke bawah. Selanjutnya ada bola api. Bola api di sini. Yang pertama ada public bola api, di mana berfungsi untuk men-set ukuran gambar dari bola api tersebut, dan ada public void egg, di mana akan men-set location untuk pergerakan dari bola api tersebut, dan ketika mencapai ujung dari word, maka akan di-remove, objek akan di-remove. Selanjutnya ada button. Nah, di sini terdapat 4 button. Yang pertama ada button back. Di sini button back berfungsi untuk ketika button back ini ditekan, diklik, maka akan di-set word opening. Selanjutnya ada button credit. Sama seperti sebelumnya, ketika button credit ini diklik, maka akan di-set word credit. Dan yang ketiga ada button start. Di sini ada 2 cara, yaitu ketika button ini diklik, maka akan di-set level 1, dan ketika key down atau memencet tombol spasi, maka yang akan di-set adalah level 1. Dan button yang terakhir adalah button win, di mana ketika key down spasi atau memencet tombol spasi, maka set word yang disetting adalah opening. Selanjutnya ada game over. Di sini pada kelas game over hanya terdapat if green is key down atau memencet tombol spasi, maka akan di-set tombol opening, word opening. Dan yang terakhir ada kelas hero, di mana untuk yang pertama public hero di sini berfungsi untuk set ukuran dari hero. Selanjutnya ada public void egg, di mana di sini terdapat pergerakan dari hero, di mana ketika ditekan tombol atas, maka dia akan bergerak ke atas. Begitu pula dengan tombol bawah, kiri, dan kanan. Di sini kami mengatur sensitivity-nya adalah 3 poin. Selanjutnya ada if touching banana class. Ketika hero menyentuh kelas banana, maka banana tersebut akan hilang, dan banana tersebut akan muncul lagi dengan posisi yang random. Selanjutnya, jika hero menyentuh kelas banana, poin yang ditambahkan adalah 10. Dan akan di-set sound hit.wave. Berikutnya adalah if touching bola api kelas. Ketika hero menyentuh bola api, maka bola api tersebut akan hilang dan SP-nya akan dikurang 1. Selanjutnya, jika
Jika SP sampai 0, maka akan di-set game over dengan posisi tengah dan akan di-set sound bg05.mp3 dan objek akan di-remove. Di sini ada public void net label di mana di pertama ada get word instead of level 1 di mana ketika kita sudah mencapai poin 100 maka green put akan di-set ke level 2. Else if instead of level 2 sama seperti sebelumnya di mana ketika poin sudah mencapai 200 maka akan di-set level 3. Dan yang terakhir if get word instead of level 3 di mana ketika poin sudah mencapai 300 maka akan di-set word win. Demikian penjelasan source code dari Banana Hunters. Selanjutnya saya akan langsung demokan saya akan langsung demokan game yang telah kami buat. Yang pertama kita run terlebih dahulu. Kita bisa start gamenya. Di pada sekarang terdapat level 2. Nah, di sini terdapat level 3. Nah, demikian game yang telah kami buat. Selanjutnya saya serahkan ke Junita. Jadi demikian presentasi mengenai laporan mengenai kode-kode dan juga demonstrasi tentang game Banana Hunter dari kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.